Polri telah siap untuk melaksanakan rangkaian yang dilaksanakan oleh KPU, tahapan-tahapan yang telah dipersiapkan. Polri memiliki kewajiban bersama TNI dan seluruh stakeholder yang lain untuk mengamankan pemilu lancar, pemilu damai. Ini semua dalam rangka untuk kita bersama-sama menjaga integritas proses pemilu supaya nanti hasilnya juga berintegritas dan diakui atau berlegitimasi bagi semua pihak. Pemirsa, demi menciptakan jalannya pemilu damai, Polri menggelar operasi Mantap Berata 2023-2024 untuk mengawal pelaksanaan pemilu 2024 mulai dari pendaftaran calon, pencoblosan hingga pelantikan. Lalu bagaimana strategi Polri dalam mengantisipasi potensi kerawanan pemilu dan bagaimana sinergitas Polri dengan pemangku kepentingan lainnya? Kita akan membahasnya bersama Asisten Kapolri Bidang Operasi Irjen Pol Ferdianto Iskandar. Selamat malam Pak Ferdi. Selamat malam Mbak Fitri. Terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Metro TV. Ya, dan juga pemirsa sudah bergabung dari luar studio anggota KPU RI 2022-2027 Bapak Muhammad Afifuddin. Selamat malam Pak Afifuddin. Selamat malam Mbak Fitri, selamat malam Pak Irjen Ferdianto. Baik, kita akan mengawali diskusi malam hari ini dari Pak Ferdi. Terlebih dahulu Pak Ferdi, hari ini nampaknya operasi Mantap Berata sudah dimulai dengan agenda gelar pasukan atau bagaimana Pak? Baik Mbak Fitri, jadi hari ini kita melaksanakan gelar pasukan operasi Mantap Berata 2023-2024. Sekaligus pengecekan terakhir personil yang akan dilibatkan dalam operasi Mantap Berata. Untuk TMT-nya sendiri akan dimulai pada tanggal 19 Oktober 2023 yang akan datang. Pada saat pendaftaran dimulai, seperti itu betul, ya Pak Ferdi. Betul, nah ini mengenai tahapan pemilu, apa saja ataupun dari Polri, pemetaan masalah dalam setiap tahapan pemilu ini apakah sama pemetaan masalahnya atau berbeda-beda Pak? Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa tadi sudah disampaikan Mbak Fitri, bahwa pemilu ini beberapa tahapan sampai dengan pengucapan dan janji, pengambilan sumpah dan janji Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada tanggal 20 Oktober 2024 yang akan datang. Jadi setiap pentahapannya ini ada potensi-potensi kerawanan. Ya, misalkan pada saat mungkin nanti besok tanggal 19 ada pendaftaran Capres, Cawapres. Mungkin ada yang tidak berhak masuk ke dalam, atau kan dari KPU sudah membatasi untuk masuk ke dalam. Kemudian pada saat kampanye, mungkin ada anak-anak yang dibawa, ada hate speech, kemudian di media sosial juga mungkin ada hoak, politik identitas. Pada saat masa tenang itu punya kerawanan tersendiri. Mungkin biasanya pada saat itu ada money politik. Pada saat pencoblosan ini juga mempunyai kerawanan tersendiri. Ada mungkin masyarakat kita yang dia tidak terdaftar dalam DPT tapi ingin untuk melakukan pencoblosan hanya berdasarkan KTP. Sampai dengan mungkin nanti pada saat di Mahkamah Agung ada perselisihan hasil pemilu, itu juga akan kita, Mahkamah Konstitusi, itu ada perselisihan hasil pemilu, mungkin di situ juga kita lakukan pengamanan. Ada potensi konflik sampai dengan pelantikan anggota DPR tanggal 1 Oktober dan
pelantikan atau pengambilan sumpah dan janji presiden dan wakil presiden. Itu punya kerawanan tersendiri. Masing-masing punya potensi kerawanan sendiri. Betul, Tahapan pemilu yang mana Pak yang paling dirasa rawan ataupun potensi kerawanannya paling tinggi? Mungkin pada saat pencoblosan, kemudian saat penetapan. Itu yang paling agak tinggi. Di samping itu pada saat distribusi logistik. Karena kita ketahui wilayah Indonesia ini ada daerah-daerah pedalaman, pegunungan, dan ada daerah-daerah perairan. Yang ini mungkin distribusinya seperti mungkin kondisi di Papua, mungkin di Kalimantan, itu bisa sampai mungkin perjalanan sampai 3 hari. Sampai logistik pemilu sampai ke TPS. Oke, baik Pak Ferdi, kita akan dengarkan pendapat dari KPU sendiri. Pak Afifuddin, tadi kan kemudian Pak Ferdi sudah menyampaikan mengenai pemetaan potensi kerawanan di setiap tahapan pemilu. Dari KPU sendiri, data mengenai hal ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Dari KPU sebenarnya kami memposisikan semua tahapan ini adalah situasi yang harus kami waspadai dan kami persiapkan, semuanya harus kita jaga secara maksimal. Jadi skenario KPU adalah skenario optimalisasi semua tahapan harus kita maksimalkan dan zero accident. Itu skenario kami. Jadi apakah tahapan distribusi logistik yang disampaikan Pak Irjen tadi, apakah skenario ketika kita melakukan proses pencoblosan di 14 Februari nanti sampai kemudian pelantikan presiden terpilih nantinya, itu skenario yang dilakukan oleh KPU adalah semaksimal mungkin dan zero accident. Maka seluruh optimalisasi kolaborasi dengan semua pihak termasuk operasi mantap berata yang dilakukan teman-teman kepolisian ini kita sambut baik dan kita berterima kasih sekali dengan semua rencana dukungan semua pihak terhadap apa support yang dilakukan di setiap tahapan pemilu, karena kami menganggap ini adalah bagian dari support yang dilakukan untuk suksesnya proses pemilu. Kami menganggap suksesnya proses pemilu ini adalah bagian dari upaya untuk menyukseskan proses, menyukseskan hasil. Pada saat yang sama nanti semua pihak akan menerima hasil pemilu kita dan sukses pemilu di 2024. Jadi sekali lagi atas nama KPU kami berterima kasih sekali dan mengharapkan kerjasama serta bantuan terutama dari teman-teman kepolisian dan menyambut baik operasi mantap berata yang mulai hari ini diluncurkan oleh teman-teman dari kepolisian. Baik, Pak Ferdianto, ada apresiasi terutama dari KPU seperti itu ya. Oke, nah berbicara tadi kita sudah berdiskusi mengenai pemetaan masalah ataupun kerawanan di setiap tahapan pemilu. Kemudian setelah ada pemetaan tentu ada langkah mitigasi, ada strategi yang disiapkan Pak Ferdianto. Tapi kita akan bahas masalah ini usai jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Pak Ferdianto, tadi kita sudah membahas mengenai pemetaan masalah ataupun kerawanan di setiap tahapan pemilu. Nah, ini strategi Polri seperti apa untuk mengawal pemilu lewat operasi mantap berata ini? Baik, Mbak Fitri. Jadi strategi Polri dalam mengawal pemilu 2023-2024 ini tidak terlepas dari tugas pokok Polri sesuai dengan yang terkandung dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2022, di mana yang kita kedepankan adalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita kedepankan kegiatan-kegiatan preemptif dan preventif, didukung dengan kegiatan penegakan hukum. Kemudian dalam mengawal operasi mantap berata ini kita juga siapkan operasi Nusantara Calling System. Ini kita mengutamakan kegiatan-kegiatan deteksi dan pembinaan masyarakat. Karena seperti kita ketahui bahwa pemilu ini adalah pasti dalam tanda kutip mungkin agak memanas. Boleh panas, karena kalau tidak panas kan bukan pesta demokrasi ya Mbak ya. Nah, tapi jangan sampai meledak. Inilah calling system ini yang kita kedepankan untuk bisa
mendinginkan suasana. Kemudian kita juga menyiapkan operasi Aman Nusa 1, Aman Nusa 2, dan Aman Nusa 3 dalam menghadapi kontingensi apabila situasi dalam proses pemilu ini berkembang dalam situasi kontingensi. Aman Nusa 1 itu adalah operasi tentang konflik sosial. Kemudian Aman Nusa 2 tentang bencana alam, dan Aman Nusa 3 tentang terorisme. Ini kita siapkan semuanya strategi Polri, dan personil yang kita libatkan dalam operasi ini setiap tahapnya juga berbeda. Ya, berbeda. Setiap tahapnya ada sepertiga kekuatan, ada seperdua kekuatan. Nanti pada saat pencoblosan itu 2/3 kekuatan Polri yang akan kita kerahkan. Dengan ada dalam operasi Mantap Berata ini ada 9 satgas yang kita siapkan untuk mendukung operasi. Dan kita sudah siapkan, kita sudah rencanakan operasi ini, karena operasi ini adalah, atau pemilu kita laksanakan ini adalah kegiatan rutin 5 tahunan. Sehingga sudah hampir 2 tahun ini kita merencanakan operasi, dan kita sudah melaksanakan pelatihan-pelatihan agar semua personil bisa mengetahui apa yang akan dilakukan, termasuk peralatan dan perlengkapannya kita sudah siapkan. Oke, bagaimana dengan sinergitas antar lembaga sendiri Pak untuk memastikan pesta demokrasi ini berjalan dengan meriah, tapi juga aman dan lancar? Ya. Baik Mbak Fitri, kata kunci daripada suksesnya pelaksanaan pengamanan pemilu adalah sinergitas itu. Kita sadar betul bahwa tidak ada satupun instansi yang bisa menyelesaikan masalah, tapi kita harus berkolaborasi melaksanakan pengamanan pemilu ini dengan baik. Kita sudah melakukan beberapa hal, termasuk kita sudah 2 kali melaksanakan rapat koordinasi dan FGD kita laksanakan dengan semua kementerian lembaga, TNI, ini kita libatkan, termasuk syarat pelatihan-pelatihan Sispam Kota, itu kita sudah laksanakan sampai ke tingkat Polres. Karena operasi kita ini ada operasi terpusat, di mana Kaopsnya adalah Bapak Kabaharkam, kemudian ada Kaopsda, Kaopsnya itu adalah Kapolda, kemudian Satgas Polres, tingkat Polres itu ada Satgas, Kaopsnya adalah Kapolres. Baik. Kita ke Pak Afifuddin mengenai tanggapannya mengenai sinergitas antar lembaga ini, Pak Afifuddin. Ya, baik Mbak Fitri. Ini kan sebenarnya kan situasi yang selama setiap pemilu terjadi ya, baik bagi penyelenggara seperti KPU, dulu saya di Bawaslu juga begitu. Jadi artinya suksesnya pemilu ini tidak sekedar suksesnya penyelenggara pemilu, tidak sekedar suksesnya partai politik sebagai peserta pemilu, KPU sebagai penyelenggara pemilu. Suksesnya pemilu 2024 harus kita maknai sebagai suksesnya hajatan bersama bangsa Indonesia, pemilih masyarakat Indonesia, KPU sebagai penyelenggara, kemudian peserta pemilu, partai politik, ini semua harus terlibat dalam menyukseskan hajatan besar bangsa Indonesia 5 tahunan, yaitu pemilu 2024. Nah, oleh karena itu seluruh prosesi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, apakah nanti kampanye yang dimulai 28 November, pendaftaran presiden yang pastinya akan menambah kehangatan menuju 2024 yang akan dimulai di tanggal 19, yang rencananya sudah ada pendaftar nantinya, ini pasti akan menambah situasi-situasi yang hangat. Ini harus ada sistem pendinginan, cooling sistemnya ini harus ada. Kita semua harus memahami bahwa situasi ini adalah peristiwa rutin tahunan yang dalam tanda kutip biasa saja. Rutin yang jangan sampai meluluh lantakan atau merusak sendi-sendi persaudaraan, sendi-sendi perkawanan yang selama ini sudah terajut dengan sangat baik. Oleh karena itu, satu sisi kita punya persaingan untuk merebut kursi presiden, kursi DPR,
pada sisi yang lain kita rajut persaudaraan, kita rajut perkawanan yang selama ini sudah berjalan baik, karena pasca pemilu kita harus tetap bergandengan tangan. Makanya jangan sampai selama proses pemilu ini ada luka yang dalam, ada hati yang tergores terlalu dalam, sehingga nantinya pembangunan kelanjutan dari proses berbangsa dan bernegara ini segera kita bisa percepat lagi pasca prosesi hajatan 5 tahunan yang namanya pemilu, siapapun yang terpilih. Baik, dan seterusnya. Pak Fifudin. Oleh karena itu ini harus kita rajut bersama sehingga proses pemilunya berjalan dengan baik. Oke, baik Pak Fifudin. Nah, Pak Ferdianto, ini apa sebetulnya pesan kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga agar pemilu aman dan damai? Kita akan diskusi mengenai masalah ini Pak Ferdianto, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan Pak Ferdianto mengenai dari Kapolri sendiri. Apa kemudian arahan yang diberikan Kapolri dalam ataupun terkait operasi Mantap Brata ini? Baik Mbak Fitri, jadi Bapak Kapolri senantiasa mengingatkan kepada seluruh personil yang bertugas untuk senantiasa menyiapkan fisik dan mental untuk bisa mengamankan dengan maksimal pemilu yang akan berlangsung 2023-2024 ini. Sehingga diharapkan personil Polri yang bertugas bisa menampilkan sosok Polri sebagai penolong, sebagai sahabat, sebagai pelindung dan pelayan masyarakat yang baik, dan sebagai penegak hukum yang jujur, adil dan transparan. Berikutnya Bapak Kapolri juga menyampaikan kepada seluruh kepala unit, Kasatker, Kasatgas untuk senantiasa memimpin dan mengendalikan anggotanya di lapangan sekaligus mengawasi untuk menghindari pelanggaran sekecil apapun daripada tindakan kita di lapangan. Bapak Kapolri juga berpesan untuk senantiasa membangun sinergitas dengan TNI yang ada di jajaran, seluruh jajaran, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh stakeholder, sehingga diharapkan pemilu ini bisa berlangsung dengan aman, tertib, lancar, dan damai. Oke, baik. Nah, Pak Fifudin, dari KPU sendiri bagaimana persiapan KPU jelang pelaksanaan pemilu, terutama masa pendaftaran yang akan dimulai beberapa hari lagi, Pak? Ya, yang pasti kami sudah melakukan simulasi, ruangan juga sudah kita siapkan, halaman sudah kita siapkan. Tadi pagi kami sore sudah berkoordinasi dengan tim dokter. Seluruh persiapan sudah kita lakukan, Mbak, secara maksimal. Tentu selanjutnya kami menunggu pemberitahuan dan surat para LO partai yang belum mengirimkan ke kami, dan akan berkoordinasi tentunya. Hal-hal yang penting kami konsolidasikan dengan terutama bagian keamanan, pastinya tentang jumlah rombongan yang membersamai ke kantor KPU karena keterbatasan ruang dan tempat, sehingga nantinya perlu diatur berapa yang bisa masuk dan juga bagaimana rekayasa lalu lintas sekitar kantor KPU sebagaimana biasanya dalam proses-proses pendaftaran calon presiden seperti ini. Pasti kemeriahan dan prosesinya sangat mengharu biru, sehingga kita perlu untuk menjaga kondisivitas situasi di sekitar lokasi. Nah, dalam situasi seperti ini kami pasti berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian, dan kami meminta semua pendukung dan juga partai politik untuk menjaga situasi kondusif sampai semua prosesnya berjalan sesuai yang kita harapkan. Oke, nah baik, pemilu ini memang tanggung jawab bersama seperti itu, kerjasama dari berbagai stakeholder, termasuk peran dari masyarakat juga besar seperti itu, Pak Ferdianto. Nah, ini apa kemudian arahan, pesan terhadap masyarakat untuk sama-sama menjaga pemilu, membuat pemilu menjadi aman dan juga damai? Baik Mbak Fitri, jadi pemilu yang kita laksanakan ini nanti yang adalah yang ke-13 kali sejak pemilu pertama tahun 1955. Kami berharap bahwa semakin hari semakin baik, masyarakat juga mau semakin baik, semakin dewasa dalam menyikapin semua perbedaan yang terjadi. Perbedaan pilihan, perbedaan mungkin pendapat, dan lain sebagainya, ini bisa kita betul-betul sikapin dengan baik dan kita hormatin itu. Termasuk
hasil akhir daripada pemilu yang akan datang ini kita berharap supaya kita menghormati dan kita percayakan bahwa ini sudah berlangsung dengan proses yang baik. Artinya selain kemudian KPU, penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, masyarakat juga perannya sangat sentral seperti itu ya Pak Wardianto? Betul Mbak, betul. Jadi masyarakat ini kan yang punya hak pilih, yang punya, dan mereka memang berpesta ya, berpesta dalam hajatan ini, jadi memang harus peranannya sangat besar kepada masyarakat. Termasuk ya kita menghimbau untuk politik identitas ini mungkin sudah janganlah mungkin digunakan lagi di pemilu 2024 yang akan datang. Baik, kita harapkan dengan kerjasama dari semua pemangku kepentingan, semua stakeholder, termasuk dari masyarakat juga, kita harapkan pemilu nanti dapat berjalan dengan meriah, menjadi sebuah pesta demokrasi yang aman dan juga lancar seperti itu ya. Dan satu juga, ya, bagaimana, Pak? dari teman-teman media, nah ini paling penting juga karena akan bisa memberikan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat. Artinya kerjasama dari semua pihak. Oke, baik. Pak Ferdianto dan juga Pak Afifuddin, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News untuk kali ini. Terima kasih Pak Afifuddin. Baik, dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menjadi penutup dalam Prime Time News untuk kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas dan rekan Zilvia Iskandar, saya Fitri Megantara, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.